Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya hidup tanpa layar sama sekali selama 7 hari penuh? Tidak ada ponsel, tidak ada komputer, tidak ada televisi. Hanya kamu, keheningan, dan dunia nyata di sekitarmu. Kedengarannya mustahil, bukan? Tapi bagaimana jika aku katakan bahwa putus total dari semua itu justru bisa menjadi hal yang sangat dibutuhkan oleh otakmu saat ini? Hari ini kamu akan diajak menyelami sebuah pengalaman radikal. Detox digital total. Selama 1 minggu penuh, aku mematikan semuanya. Dan apa yang terjadi benar-benar mengejutkan. Fokusku kembali, kecemasan hilang. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku bisa mendengar pikiranku sendiri dengan jelas. Dalam video ini kamu akan melihat dampak nyata dari 7 hari tanpa layar terhadap tubuh dan pikiranku. Ini bukan sekadar soal keluar dari internet, tapi soal kembali menjalani hidup yang sesungguhnya. Kalau kamu merasa terjebak dalam scroll yang tiada akhir, kalau pikiranmu terasa lelah, kalau kamu merasa kehilangan koneksi dengan dunia nyata, maka video ini dibuat untukmu. Tonton sampai akhir, karena apa yang kutemukan bisa sepenuhnya mengubah cara pandangmu terhadap teknologi. Bayangkan jika setiap detik dalam hidupmu tidak lagi diukur oleh notifikasi, tidak lagi dibentuk oleh feed media sosial, dan tidak lagi dikendalikan oleh keinginan untuk terus membuka layar ponsel. Bayangkan jika kamu bisa benar-benar hadir dalam setiap momen mendengar suara sekitarmu, merasakan waktu berjalan lebih lambat, dan menatap dunia tanpa filter. Inilah yang saya alami ketika saya memutuskan untuk menjalani tantangan ekstrim. 30 hari tanpa layar sama sekali. Tidak ada ponsel, tidak ada laptop, tidak ada TV. Sebuah detox digital total. Dan jujur saja, itu adalah salah satu pengalaman paling menantang dan paling transformasional dalam hidup saya. Dalam video ini, saya akan membagikan seluruh perjalanan itu dari kecemasan di awal, krisis yang saya hadapi, sampai pada kejernihan pikiran yang akhirnya muncul. Jika kamu merasa terjebak dalam lingkaran kecanduan digital, tetaplah menonton sampai akhir. Mungkin kamu juga akan menemukan jalan keluar. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya kecanduan ponsel sampai saya mencoba hidup tanpanya. Pagi hari saya dimulai dengan membuka notifikasi, mengecek DM, scrolling TikTok, dan tanpa sadar membiarkan 1 jam pertama hidup saya dikendalikan oleh layar. Saya pikir itu normal, tapi lama-kelamaan saya sadar. Saya mulai kehilangan fokus, saya tidak bisa membaca buku lebih dari 5 menit tanpa tergoda membuka layar. Saya sulit tidur meski tubuh saya lelah, karena otak saya masih menyala dari cahaya biru. Saya merasa kosong, seperti kehilangan koneksi dengan dunia nyata. Dan yang paling menakutkan adalah saya tahu itu tidak sehat, tapi saya tidak tahu cara berhenti. Hingga suatu malam, saya menonton sebuah dokumenter tentang dampak paparan digital terhadap otak manusia. Disitulah titik baliknya. Saya merasa tertampar. Paparan cahaya biru secara terus-menerus terbukti mengacaukan ritme sirkadian, menghambat produksi melatonin, dan menyebabkan gangguan tidur jangka panjang. Bukan hanya itu, layar juga mengacaukan dopamin kita. Artinya, semakin sering kita scroll, semakin tumpul otak kita dalam merasakan kesenangan alami. Akibatnya, kita jadi merasa hampa, cepat bosan, dan terus mencari stimulasi cepat dari layar. Disitulah saya memutuskan, saya butuh detox. Bukan hanya seminggu, tapi 1 bulan penuh. Saya ingin tahu siapa diri saya tanpa layar. Hari pertama terasa seperti penarikan diri, seperti orang yang berhenti kafein atau gula secara mendadak. Saya merasa gelisah, tangan saya secara refleks mencari ponsel di saku, padahal saya sudah menyimpannya. Setiap detik terasa lambat, otak saya seperti berteriak, mencari hiburan instan yang biasa saya dapatkan dengan 1 klik. Tapi saya tetap bertahan. Saya mengganti pagi saya dengan meditasi singkat dan berjalan kaki tanpa tujuan. Saya membaca buku fisik yang sudah lama saya beli, tapi tidak pernah selesai. Saya mulai menulis jurnal dengan tangan hal yang rasanya kuno, tapi entah kenapa terasa sangat menyenangkan. Hari-hari pertama adalah tentang melawan kebiasaan, dan itu berat. Minggu kedua adalah masa krisis.
Rasa bosan benar-benar datang menghantam. Saya tidak bisa lagi lari dari perasaan sendiri. Ketika kamu tidak lagi bisa melarikan diri ke layar, kamu harus duduk diam dan menghadapi pikiranmu. Dan itu adalah momen paling tidak nyaman dalam hidup saya. Tapi, disitulah keajaiban mulai terjadi. Saya mulai menyadari betapa banyak pikiran saya yang selama ini saya abaikan. Rasa takut, mimpi yang belum saya kejar, keputusan yang saya tunda. Semua itu muncul ke permukaan. Saya mulai menulis lebih banyak. Saya menangis beberapa kali, tapi saya juga mulai merasa lega. Saya seperti membongkar isi kepala saya yang selama ini saya padatkan dengan notifikasi dan distraksi. Minggu ketiga saya mulai masuk ke fase kejernihan. Fokus saya meningkat drastis. Saya bisa membaca selama 1 jam penuh tanpa terdistraksi. Saya mulai bermimpi lebih vivid saat tidur, dan ketika bangun, saya merasa lebih ringan. Hubungan saya dengan orang-orang di sekitar pun berubah. Saya lebih hadir saat berbicara. Saya mulai mendengarkan orang tanpa ingin segera mengecek ponsel. Saya merasa lebih sabar, lebih dalam. Bahkan suara alam angin, hujan, langkah kaki orang di trotoar semuanya terasa lebih nyata. Saya merasa hidup, bukan hanya online, tapi benar-benar hidup. Minggu keempat adalah fase pemulihan dan penemuan kembali. Saya menemukan versi diri saya yang lebih tenang, lebih kreatif, dan lebih sadar. Tanpa gangguan layar, saya jadi lebih mengenal diri sendiri. Saya menemukan waktu untuk merawat tubuh saya, tidur lebih awal, makan dengan sadar, dan bahkan mulai bermimpi kembali tentang hal-hal yang dulu saya tinggalkan. Saya sadar, selama ini hidup saya terlalu bising dan saya tidak pernah menyadarinya karena layar telah membungkam keheningan itu. Sekarang, saya bisa duduk dalam diam tanpa merasa gelisah. Dan dari situlah, fokus dan inspirasi sejati mulai muncul. Setelah 30 hari tanpa layar, saya merasa seperti mendapat hidup saya kembali. Saya tidak mengatakan bahwa kamu harus hidup tanpa teknologi selamanya. Tapi saya percaya, semua orang perlu istirahat. Kita perlu waktu untuk membiarkan otak kita bernapas, untuk memulihkan koneksi dengan realitas dan orang-orang di sekitar kita. Untuk mengingat bahwa hidup tidak terjadi di layar tapi di sini, di depan kita, di saat ini. Jika kamu merasa seperti saya dulu kehilangan fokus, cemas tanpa alasan, dan merasa hampa walau online terus-menerus, mungkin ini saatnya untuk berhenti sejenak. Cobalah 3 hari atau seminggu. Lihat apa yang terjadi. Saya menantang kamu, matikan ponselmu selama 24 jam. Rasakan detak jantungmu, dengarkan pikiranmu sendiri. Hadapi kebosanan dan biarkan keheningan berbicara. Kamu mungkin akan terkejut dengan apa yang kamu temukan. Dan jika kamu merasa ini bermanfaat, jangan lupa untuk berbagi di komentar. Ceritakan pengalamanmu. Kita semua sedang belajar untuk hidup lebih sadar, lebih dalam, dan lebih nyata. Sampai jumpa di video berikutnya, dan terima kasih telah hadir sepenuhnya hari ini.